Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, terima kasih. Saya juga lihat dari penampilan Bapak Ibu semua sehat, ceria. Saya yakin semua semangat untuk belajar melanjutkan pelajaran kita pagi hari ini. Kita masuk ke modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil ya. Di sesi 3 mendukung perawatan sehari-hari ibu. Jadi begini Bapak Ibu, di pelajaran minggu kemarin bagaimana, sudah dilaksanakan kah? Sudah. Nggak ada kendala kan? Nggak ada, Pak. Oke, terima kasihlah. Jadi di sini kita memberi dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Jadi kira-kira Bapak Ibu tahukah bagaimana makanan sehat dan bergizi itu? Nah, aksara nasi, protein hewani, ikan, daging, protein nabati bisa dari kacang-kacangan atau tempe tahu, dan harus ada vitamin dan mineral dari sayuran dan buah-buahan ya. Ya. Kalau buah-buahan biar gampang, kates yang di samping rumah Mas Nawi bisa dimanfaatkan kan? Bisa. Nah, dan juga segelas susu. Kalian ibu hamil itu susu apa yang diminum? Bukan susu kalian kan? Susu tak mana? Lain, Pak. Ada susu ini. Susu kotak, susu kotak. Kotak namanya susu Anlin, Pak. Oh, bisa. Tapi itu khusus untuk ibu hamil ya? Iya, Pak. Oke, dan sesuai umur kehamilannya ada kan? Oke, kita lanjut ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Jadi kira-kira apalah tantangan Bapak Ibu untuk menjaga atau memenuhi makanan sehat di rumah ya hari-hari? Ini mahal. Iya, Pak. Harga ini sekarang kita nggak bisa beli daging, soalnya dagingnya mahal, Pak. Iya, Kita kan? mampunya beli telur, Kasih sayur aja, Pak. Sayur aja. Buah pun juga kita nggak mampu beli, Pak. Mahal. Iya kan? Jadi begini Bapak Ibu ya. Di sini kita tinggal di Kalimantan ya, banyak sungai. Kalau boleh kita manfaatkan sumber daya alam yang ada ya. Kan suaminya Mbak Dina punya jaringan, sering mancing ya. Iya, laut, Pak. Semuanya. Kalau bisa, kalau dapat ikan jangan dijual Bu Dina ya, dikonsumsi aja ya. Iya, Pak. Nah, nanti itu bisa menambah gizi atau kesehatan janin di dalam kandungan Ibu Dina ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil ya, untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Jadi untuk mencegah stunting itu, di sini kita harus mulai pencegahan dari sedini mungkin, dari saat ibu mulai hamil ya, bukan saat melahirkan, tetapi saat janin itu berada di dalam kandungan ibu ya, sedini mungkin. Oke, terima kasih. Jadi untuk materi ini cukup aja ya, menjaga kesehatan melalui makanan bergizi dan sehat ya. Sudah tahu Bapak Ibu ya? Ya, Bu. Oke, Pak. saya yakin bisa dilaksanakan di rumah ya. Jangan lupa tabel janji dirinya ya, tulis ya. Ya, Pak. Nah, apa yang mau nanti dilaksanakan di rumah. Ya, Pak. Nah, oke, sudah selesai ditulis ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Oke. Di sini tadi ada ibu hamil ya? Bu Dina Saya, ya? Pak. Saya lagi hamil 5 bulan, Oke. Pak. Bagaimana kita bisa menjaga kebersihan sehari-hari? Mandi, sering mandi, Iya. sering bersih rumah, Ya, gitu, di Pak. rumah. Ya, karena kan sekarang harus mandi pakai air bersih, Pak. Jadi Ya. suami saya tuh ngambil air di sungai, tapi Ya. di kadang lagi, Pak, di ember, di drum, jadi Ya. biar air itu jernih, gitu, Pak. Ya, Mandi saya kadang ya 3 kali sehari, Pak, malam. Iya. Keringat, Pak. Adalah panas. Tersediakah apa kamar mandi di rumah? Ada kamar mandi? Alhamdulillah ada, Pak. Ada kamar mandi saya dengan WC terpisah. Jadi WC sendiri, kamar mandi sendiri, Pak. Oke, jadi udah termasuk zaman sehat ya. Ya, Pak. Oke, jadi di sini
ibu hamil harus menjaga kebersihan sehari-hari ya, melalui mandi setiap hari ya. Iya Pak. Terus bagian ini memang agak tabu tapi harus diucapkan ya. Bagian wanitanya harus dibersihkan ya. Iya Pak. Jangan dibiarkan itu nanti bisa mencegah terjadinya infeksi saat melahirkan. Jadi bagi ibu hamil biasakan hidup bersih sehari-hari ya, Bapak Ibu ya. Selain nanti menjaga kebersihan badan, nanti jadi terbiasa di saat anaknya lahir, begitu Ibu. Jadi kalau istirahatnya cukupkah, Mbak Dina? Alhamdulillah cukup Pak. Nah, di sini kita lanjut pelajaran untuk mendukung kesehatan mental ibu hamil ya. Jadi kira-kira ibu hamil ini perlukah dihibur? Perlu Perlu Pak. Pak. Perlukah ada hiburan? Perlu Pak, karena kadang kami ibu hamil ini juga kadang merasa sedih, sepi. Mood kami Pak kadang suka marah. Ya. Gitu Pak, jadi perlu hiburan buat teman. Jadi perlu dihibur ya. Perlu Pak. Oke, kalau Pak Namil bagaimana cara Bapak untuk menghibur istrinya di rumah? Kita nyanyikan Pak, nyanyi sama Pak. Atau Dengarkan ceritanya ya, ya, saling bantu ya. iya Pak. Atau kalau dia nggak mood, kita tanya ya, kenapa dia diam-diam gitu ya. Siap Pak. Berarti kita ajak komunikasi aja ya, untuk menjaga kesehatan mentalnya. Kalau Mbak Nina sekarang perasaannya senang kah? Oh senang Pak, karena suami saya habis gajian Pak. Oh gitu ya. Iya. Kalau sehari-hari pernahkah di rumah merasa pikirannya atau hatinya tidak enak? Iya Pak, Karena pernah. Apalagi pas kita lagi hamil. Aduh kerjaan di rumah banyak, karena suami itu pulang ke rumah nggak mau bantu-bantu Pak. Di situ saya kadang kesel, jengkel Pak sama suami saya Pak. Iya Kak. Iya Pak. Jadi perasaannya apa aja yang timbul? Kayak marah. Marah ya. Marah. Saya nggak, ya malas makan gitu Pak. Malas makannya. Mau diam aja di kamar, mau keluar kamar Pak. Begitu ya. Jadi Pak Namil ya, kita punya istri, jadi kita bantulah ya. Ya Pak. Untuk mendukung kesehatan mental istri kita usahakan mendengar atau mendengar keluh kesah istri kita ya. Jangan kita cueki, jangan lebih sering kita ke warung daripada ngajak ngobrol istri kita ya. Iya Pak. Apalagi nanti ini ada pesta-pesta, cuman banyakan minum sama kawan-kawan, kawannya ditemani, istrinya enggak ya. Jadi kita sebagai suami harus memberi hiburan, kalau setidaknya sering cerita sama istri kita ya. Jangan kita lebih menghibur orang lain, kita harus lebih menghibur istri kita, begitu. Jadi dengar ya, ibu hamil mengalami berbagai macam ya perasaan, ada senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir. Hal ini wajar terjadi dalam masa kehamilan. Keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan, ide, dan pengalamannya melalui curhat atau ngobrol atau diskusi, sehingga akan membantu ibu hamil merasa senang, bahagia karena mendapat perhatian yang cukup. Hal ini akan berpengaruh baik pada kondisi ibu hamil dan janinnya. Jadi begini Bu, kalau ibunya senang, jelas nanti janin di dalam perut si ibu ikut senang juga, karena perasaan ibu itu otomatis nanti terekam ke janinnya. Ya Pak ya, Pak ya. Iya Pak. Nah, jadi usahakanlah istrinya senang. Dulu apa tadi? Gimana tindakan kita sebagai suami untuk menjaga mental kesehatan ibu hamil? Mengajak jalan-jalan bisa, Ajak shopping kali ya. bisa kalau gajiannya. Pak Dina kalau suaminya bagaimana menyenangkan ibu di
Oh Gimana? itu Pak, paling ya bantu-bantu beres rumah. Dibantu ya. Beres rumah terus kadang ya dibantu memasak juga mencuci pakaian juga dibantu. Ya sekali sebulan sekali ya dibelikan baju baru bisa pas saya tak pernah. Ya. Baik suaminya ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Ibu-ibu dan bapak terima kasih.